Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi ini saudaraku kita akan meneruskan kembali pelajaran kita dari tema besar kita tentang komitmen total kepada Tuhan Yesus. Komitmen total itu bukan cuma berbicara sekedar aktivitas rohani, di mana saudara melayani Tuhan, saudara datang di tempat ini dengan begitu setia. Tetapi saudaraku berbicara tentang komitmen secara total itu berarti kita menyerahkan diri atau ada satu penyerahan diri secara total kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, komitmen yang benar, segala bentuk pelayanan yang kita berikan atau aktivitas rohani kita, kalau kita punya penyerahan diri yang benar, punya komitmen yang benar, maka semua bentuk aktivitas rohani kita, semua bentuk pelayanan kita itu akan membuat berarti. Puji nama Tuhan. Saudaraku, berbicara tentang komitmen kepada Tuhan, itu dapat saya katakan bahwa komit kepada Tuhan itu bukanlah seperti saudara ini sedang menaruh uang di bank atau saudara ini sedang menabung uang di bank. Nanti pasti kita akan mengharapkan bunganya. Atau mungkin saudara sedang berinvestasi di pasar saham dengan harapan investasi kita itu nanti bisa bertambah, ya, bisa bertambah secara signifikan. Bukan seperti ini. Sekali lagi, komit kepada Tuhan itu adalah sebuah pengakuan yang keluar dari hati kita bahwa saya sekarang sudah jadi milik Yesus dan Yesus menjadi milik kita. Nah, kita sudah sampai kemarin ya pada Romawi yang pertama tentang pengertian aku datang di atas bumi. Itu kan terjadi 2 tahap. Kita sudah lihat pengertian yang pertama yaitu Yesus berinkarnasi. Berbicara tentang penjelmaan atau Yesus menjelma menjadi manusia dan dia tinggal di antara kita. Bahkan kalau saudara ingat apa yang saya katakan bahwa kelahiran Yesus itu dijadikan sebuah titik acuan untuk membagi sejarah dunia. Di mana lewat kelahiran Yesus maka terbentuklah yang namanya Masehi, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Nah, kalender tahun Masehi itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut Mesias ya atau Al-Masih. Atau tahun kelahiran Yesus itu sebenarnya menjadi bukti bahwa dunia, seluruh dunia itu ada di dalam genggaman tangan Allah. Nah, dari seluruh dunia baik mereka yang sudah percaya Tuhan atau mereka yang belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan. Saudaraku, mereka memakai kalender yang sama yaitu kalender yang dipakai oleh gereja. Kalender yang didasari atas kelahiran Yesus. Semua dipakai untuk penanda waktu-waktu baik di KTP saudara, ya, di paspor saudara, atau di KK saudara, ya pokoknya semua memakai tanggal yang dipakai oleh gereja atau berdasarkan kelahiran Yesus. Kalau saudara lihat di dunia ini dengan berbagai macam suku, bangsa, budaya, bermacam-macam agama, hidup dalam satu ritme kalender yang sama. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan melihat yang nomor 2. Nah, bulan kemarin saudaraku itu terjadi kesalahan ya, sebenarnya itu sudah masuk bagian yang nomor 2. Tapi saya masih lanjut terus nomor 1, terjadi miss di situ. Jadi maaf bagi saudara mungkin yang sudah menulis.
Sekarang boleh direvisi kembali ya. Slide coba ditampilkan. Yang nomor 2 ya, itu sekarang saya akan masuk kedatangan Yesus yang kedua yang berbicara tentang parousia. Parousia ini artinya Yesus datang sebagai hakim. Nah, untuk lebih jelasnya saudaraku coba diklik lagi, ada satu ayat. Nah, itu bulan kemarin saya langsung masuk dalam Injil Matius pasal 3 ayat 31 ya, masih ingat saudara ya. Nah, itu di atasnya saudara kasih nomor 2. Kedatangan Yesus yang kedua, parousia. Yesus datang sebagai hakim. Nah, ini mengacu kepada Yesus yang satu saat dia akan datang ke bumi dengan kemuliaannya, dengan kuasanya untuk menghakimi setiap umat manusia. Nah, ini nanti akan kita lihat pada khotbah-khotbah selanjutnya. Saudaraku, sekarang kita akan melihat kedatangan Yesus. Kalau bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, saya tulis di situ adalah suatu hal yang sangat krusial. Nah, ketika saya merenungkan ayat ini, saudaraku, pada waktu itu saya cuma merenungkan tentang kedatangan Yesus ya sebagaimana banyak diberitakan banyak hamba Tuhan atau juga kita semua ya. Tetapi tahu-tahu muncul di dalam pikiran saya, loh, kedatangan Yesus itu sesuatu yang sangat krusial ya. Sangat penting atau paling esensial atau faktor utama yang nantinya akan menentukan hasil akhir. Nah, rupa-rupanya saudaraku, pada waktu murid-murid datang kepada Tuhan Yesus, dia tanya, Tuhan, kapan Engkau datang kembali? Atau apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia ini? Coba kalau kita renungkan ayat ini ya, kita cermati baik-baik. Rupa-rupanya murid-murid yang ada pada saat itu dia itu kepo banget ya dengan kedatangan Tuhan. Dengan tanda-tanda dunia yang nanti pada satu saat akan berakhir. Yang kepo itu bukan cuma murid-murid Tuhan. Tetapi saya percaya sebagian besar umat Tuhan yang mengerti kalau Yesus bakal datang kembali. Kita juga sangat kepo sekali. Ya. Mungkin kita mengajukan pertanyaan yang sama seperti murid-murid Tuhan. Kapan Engkau datang kembali? Kapan tanda-tandanya bahwa dunia ini sebentar akan dihabisi oleh Tuhan? Nah, sebab itu saya itu coba diklik sekali lagi. Nah, itu terusannya. Kedatangan Tuhan sekali lagi sangat-sangat krusial sekali. Nah, kalau kita lihat dalam teologi kekristenan, saya tulis di situ kedatangan Yesus itu menjadi puncak sejarah manusia. Dan penggenapan dari janji-janji Allah. Bahkan berkaitan langsung dengan keselamatan umat manusia. Bahkan lebih dari itu, peristiwa ini bukan hanya kita jadikan sebagai pengetahuan saja tentang akhir zaman. Melainkan panggilan untuk saudara dan saya. Agar hidup kita ini lebih berjaga-jaga, lebih berhati-hati, ya, lebih bertanggung jawab atas kerohanian kita masing-masing. Nah, saudaraku, lalu saya tidak puas dengan perkataan ya dari kata yang sudah saya tulis
dengan tanda merah tentang krusial. Kalau dalam terjemah KBBI ya, seperti saudara mungkin juga sudah tahu arti krusial ini sesuatu yang penting ya, paling esensial, faktor utama untuk menentukan hasil akhir. Tetapi dalam ketidakpuasan itu, saudaraku, saya coba menggali lagi. Apa sih arti krusial itu? Karena ada sesuatu yang mengganggu yang tidak pernah bikin saya puas. Kalau cuma sekedar penting ya penting. Kalau merupakan faktor utama ya memang faktor utama bahwa Yesus pasti akan segera datang kembali. Tetapi saudaraku, ketika saya selidiki lagi, saya melihat lagi arti dari kata krusial. Ya. Kalau di dalam bahasa Latin itu disebut crux. Secara harafiah berarti mengandung arti salib. Wah, luar biasa. Krusial itu mengandung kata salib atau tiang penyiksaan. Di mana Yesus digantung, disiksa dengan begitu rupa. Dan dalam bahasa Indonesia ya maknanya itu lebih berkembang lagi, yaitu penting, menentukan, atau ini titik paling krisis, begitu saudaraku. Ada lagi istilah yang terkait dengan crux, yaitu yang pertama crucify, yang atau crucifix, yang artinya itu menyalibkan, ya, atau bicara tentang salib Yesus. Dan yang kedua signum crisis, artinya tanda salib. Jadi ketika saya merenungkan hal ini, saudaraku, secara etimologi, ya etimologi itu asal usul, ya atau sejarah, atau ilmu yang mempelajari asal usul ini, sesuatu yang krusial ini, saat saya mempelajari kata krusial ini dari berbagai terjemahan, itu seperti membuat saya ini kaget luar biasa, membuat saya ini tercengang-cengang. Karena selama ini saya belum mengerti kalau arti krusial dalam bahasa Latin itu ternyata salib, tiang penyiksaan. Saudaraku, artinya ini sesuatu yang penting dan ini mengandung arti yang luar biasa sekali. Dan saya katakan sangat penting sekali. Nah saudaraku, tanpa salib, bagaimana kita bisa menyambut kedatangan Tuhan? Tentunya enggak bisa. Saudara harus persiapkan semuanya. Ya percaya kepada salib, kepada Yesus yang mati dan bangkit. Itu sebabnya kedatangan Tuhan itu sesuatu yang krusial, penting sekali. Karena tanpa salib, saudara tidak akan pernah bisa ojo toh menyambut kedatangan Tuhan. Penyingkiran pun saudara tidak akan disingkirkan. Nah dalam kekristenan, salib itu bukan cuma sebagai simbol penderitaan, melainkan inti dari iman. Ya, ingat inti dari iman. Dan teologi Kristen, ya, dalam teologi Kristen bahwa salib Kristus itu harus dipandang sebagai peristiwa yang krusial, yang sangat penting dan sangat penting. Sekali lagi, karena ini menentukan hidup kita selanjutnya. Nah saudaraku, kalau kalender gereja di mana Yesus lahir, semua yang hidup di atas muka bumi ini memakai kalender yang sama dan saya katakan tadi, semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Demikian juga arti dari salib Tuhan. Berasal dari perkataan krusial tadi, semua bahasa juga ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sekali lagi memiliki makna teologis yang sangat dalam sekali.
yang menekankan kemahatauan Tuhan, menekankan kedaulatan Tuhan atas komunikasi manusia dan tentunya lewat bahasa. Tuhan adalah pencipta bahasa. Nah, oleh sebab itu Tuhan tahu semua bahasa apapun yang ada di atas muka bumi ini, semua bahasa yang dipakai oleh manusia, Tuhan tahu. Nah, kalau saudara lihat di dalam Kejadian 11, tidak usah dibaca, ayat ini panjang ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Saudara sudah tahu Menara Babel itu tempat lahirnya bahasa umat manusia. Satu bahasa berasal dari Babel. Dari kisah Menara Babel ini, saudaraku, sebenarnya ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memiliki kuasa untuk menciptakan keberagaman bahasa manusia. Cerita ini kita sudah tahu karena mereka ingin menyamai Tuhan, mereka begitu sombong. Akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Saat Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga antara satu dan yang lainnya mereka tidak lagi mengerti bahasa apa yang sedang mereka ucapkan. Saudaraku, kita kembali lagi sekarang kepada Injil Matius 24 ayat 3 sampai 31. Jadi betapa berkuasanya Allah kita, ya. Matius 24 ayat 3 sampai 31, Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Di situ saya tulis tanda-tanda kedatangan Tuhan. Bukan cuma ditulis dalam Injil Matius saja, tetapi dalam Injil Lukas juga ditulis hal yang sama. Saat murid-murid bertanya, Tuhan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan tidak menentukan hari, tanggal, jam, waktu. Tetapi Tuhan hanya menjawab dengan tanda sesuai dengan keinginan murid-murid. Apa tanda kesudahan dunia? Apa tanda kedatanganmu? Dan Tuhan memberikan tanda-tanda. Dan kita kemarin sudah melihat juga tanda-tanda apa, saudaraku? Dengan singkat, yang pertama kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar perang. Lalu selanjutnya akan ada gempa bumi. Selanjutnya akan ada kelaparan. Kita sudah lihat semuanya. Lalu ada satu tanda lagi, ya, yang ditulis, yang tidak ditulis di dalam Injil Matius, tapi ditulis di dalam Injil Lukas. Kita baca ayat ini, Injil Lukas 21 ayat yang ke-11. Injil Lukas 21 ayat yang ke-11. Lukas 21 ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kita lihat bukan itu ya, selanjutnya slide selanjutnya. Slide nomor 36. Di sini ditulis ada penyakit sampar. Kalau saya lihat penyakit sampar dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata dever. Artinya wabah. Ya. Wabah ini adalah sejenis penyakit yang menular dan menyebar dengan begitu cepat sekali. Dan dever ini pernah menimpa bangsa Israel pada waktu Daud disuruh menghitung rakyatnya. Di dalam 2 Samuel 24 ayat 15 disuruh melihat ya rakyatnya, ternyata dia itu menghitung rakyatnya sehingga 70 orang meninggal dengan begitu cepat. Dalam perjanjian baru, dever dalam bahasa Yunaninya itu loimos yang artinya wabah, sampar, tulah atau malapetaka.
Di dalam Injil Matius 24 ayat Injil Lukas 21 ayat 11 tadi dikatakan ada penyakit sampar atau wabah penyakit sampar. Sekali lagi wabah penyakit sampar ini adalah penyakit yang menular dan begitu cepat sekali. Dan ini biasanya menyerupakan atau berupa penyakit yang menyerang seluruh komunitas, tidak pandang siapapun mereka, dari bayi sampai orang tua diserang semuanya. Ini saya katakan penyakit yang ganas dan menghancurkan. Nah, sejarah itu mencatat bahwa wabah ini bisa juga disebut sebagai Black Death atau wabah hitam yang bisa menewaskan jutaan manusia. Saudara mungkin masih ingat ya peristiwa COVID-19. Berapa juta manusia yang sudah meninggal dengan begitu cepat. Mungkin di antara jemaat yang ada yang pernah mengalami COVID-19, yang paling parah ya yang saya lihat itu mungkin anaknya Ibu Ridwan ya. Sampai dia itu meninggal dengan begitu cepat. Pada terakhir kali dia telepon tuh ngos-ngosan saudaraku. Tidak bisa ngomong apa-apa. Dan saya cuma bisa katakan sudah minta ampun saja. Berdoa, tidak ada jalan lain. Kecuali kita minta pertolongan Tuhan. Dan setelah itu tidak lama tahu-tahu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan juga ada beberapa jemaat yang sakit sampai ngos-ngosan, mungkin yang tidak parah seperti Wawan, ya. Yang saya tahu itu mungkin Bapak Robi, ya, Saudari Lia, itu juga dapat dikategorikan sangat rawan untuk meninggal. Tetapi puji nama Tuhan, kalau sampai hari ini dari sekian banyak jemaat yang kena COVID, dia masih sehat, diberi kekuatan oleh Tuhan. Nah, pada waktu COVID ini datang, ya COVID-19 ini datang, dunia gempar pada saat itu. Rumah-rumah sakit penuh sampai mau cari tabung oksigen itu barang yang langka. Harganya mungkin selangit. Tiap hari, saudaraku, kalau saya mendengar karena rumah saya di sini dekat sama jalan raya, tiap hari nganging gitu saudaraku. Mendengar suara ambulans yang mengangkut orang yang terjangkiti COVID. Jadi betapa mengerikan sekali. Mungkin penyakit sampar atau wabah ini saudaraku sama dengan yang namanya COVID-19. Nah, baru-baru ini kan kita lihat lagi muncul penyakit yang berbahaya ya, yang namanya Cisada, dan sudah 37 negara terjangkiti dengan penyakit ini. Mereka mengatakan ini adalah varian baru dari COVID-19. Pasti saudara sudah mendengar. Nah, awal tahun 2026 di Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu dibongkar mengenai kasus dari seorang yang bernama siapa saudaraku? Mungkin saudara sudah lihat. Siapa? Ya, Jeffrey Epstein Files. Awal 2026. Saudaraku, dunia ini sebenarnya itu sudah dikuasai oleh roh jahat dengan tipu daya yang luar biasa sekali. Dengan terbukanya files dari Epstein ini, saudaraku, ini dokumen dari seorang yang bernama Jeffrey Epstein ini. Dia itu orangnya sudah meninggal tahun 2019 dan meninggalnya itu dia ada di penjara. Karena bunuh diri atau karena hal lain ya. Tidak dibuka ya, tidak ada yang tahu. Nah, dia ini seorang pelaku kejahatan seks anak di bawah umur.
Sampai kalau saudara lihat di files dari Epstein ini, bayi, seorang anak bayi ya, yang masih orok baru lahir, sudah dimakan sama dia. Bayangkan saudaraku. Pemerkosa berantai katanya. Terjadi perdagangan manusia. Dan Epstein ini seorang yang kaya luar biasa. Ya, dia punya banyak pulau. Tapi salah satu pulau pribadinya yang ada di kepulauan Virgin, ya, itu tempat untuk melakukan seks ilegal. Dia punya lebih dari 2.000 kontak dari tokoh elit-elit global. Nah, dengan terbukanya files dari Epstein ini, itu sebenarnya adalah suatu fakta yang enggak terbantahkan. Karena ini adalah kejahatan manusia yang sedang Tuhan bongkar. Tuhan sayang kepada umatnya supaya tidak banyak terjadi korban lagi. Nah, semua agenda yang ditulis di dalam file dari Epstein ini, itu adalah sistemnya antikris. Sistemnya setan. Dan saudara mungkin kalau enggak percaya, saudara bisa cari di medsos. Gampang kok ya, mudah untuk dicari ketika saudara nanti pulang dari tempat ini. Cari filesnya dari Epstein ini tadi. Nah, ketika files Epstein ini dibongkar, sekali lagi banyak sekali skandal jahat yang menguasai dunia. Yang mengontrol bumi. Inilah cara kerja mereka. Coba saudara bayang, kalau seandainya kita enggak ngerti apa-apa sebagai umat Tuhan. Saudara juga perlu baca Alkitab tiap hari, perlu mengerti Alkitab itu nomor 1. Tetapi saudara jangan lupakan kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia hari-hari ini. Kalau saudara enggak ngerti apa-apa, ya pokoknya saudara wis datang ke gereja, ibadah, melayani. Saudara akan jadi umat Tuhan yang plonga-plongo, enggak ngerti apa-apa. Sebab setiap kejadian yang ada di dalam dunia itu pasti ada hubungannya dengan antikris. Saudaraku, files dari Epstein ini dapat saya katakan berisi konspirasi yang sangat membahayakan sekali. Dan dan banyak nama ya, bukan cuma salah satu, banyak nama ya yang disebut-sebut di dalam filenya dia. Dan sejumlah orang-orang kaya ya, termasuk orang-orang Indonesia itu ada di dalam filenya dia. Banyak sekali saudaraku yang ada di dalamnya. Ini tokoh-tokoh yang terkenal tentunya ya, orang yang berduit semua yang masuk di dalam filesnya Epstein ini. Dan nama Bill Gates dan siapa yang membuat Microsoft itu? Apa? Bill Gates sama siapa yang terkenal? Elon Musk itu juga masuk di dalamnya. Saudaraku, files dari Epstein ini ya diketemukan katanya ya setelah diselidiki oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Oh, saya ini juga jadi heran, saudaraku. Ada pandemi katanya. Atau persiapan menuju pandemi berikutnya. Berarti semua sudah direncanakan, ada dalam filenya dia. Nanti akan ada virus. Bukankah ini pekerjaan iblis yang sedang ingin mengacaukan keadaan dunia? Semua yang tertulis di dalam filenya ini, oh saudaraku, ternyata ada COVID yang sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan ada yang berkata pada waktu itu tahun berapa itu, 2015 kalau enggak salah, Bill Gates kan sudah woro-woro gitu ya, nanti akan bakal ada COVID. Nah saudaraku, di dalam Wahyu pasal yang ke-18,
ayat 21 kita baca ayat ini, Wahyu 18 ayat 21 sampai yang ke-24. Wahyu 18, 21 sampai ke 24. Babel tidak akan bangkit lagi. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Wahyu 18 berbicara tentang kehancuran total Babel. Babel saya tulis di situ sebagai pusat materialisme dan banyak kesesatan yang ada di Babel. Saudaraku, Babel itu merupakan wujud atau keadaan sistem dari dunia ini. Yang penyembahannya itu kepada Mammon. Yang secara tidak langsung, orang kalau menyembah Mammon itu bertentangan sekali dengan firman Tuhan. Tuhan kita itu bukan Mammon. Tetapi Tuhan kita itu adalah pribadi yang hidup. Pribadi yang memiliki segalanya. Di dalam Injil Matius, tidak usah dibaca, ya Matius 24, ya dibaca aja. Matius 26 ayat 24. Matius 26 ayat yang ke-24. Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sudah jelas, sudah banyak dimengerti oleh kita sebagai umat Tuhan. Injil Lukas sama bunyinya, tidak usah dibaca, 16 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada Tuhan. Dua Tuhan, harus milih satu-satunya. Kalau kita mengasihi Mammon, kita membenci Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita membenci Mammon. Kita tidak akan lagi terikat oleh kedua-duanya. Jadi harus salah satu. Kalau saudara lihat gambar ini, orang yang terikat Mammon melihat uang, oh ini semua milikku, ini hasil kerjaku. Aku sudah berusaha dari pagi sampai malam gak tidur, ini punyaku. Gak boleh gak boleh diotek-otek. Gak tak kasih no kemana-mana. Seharusnya sebagai umat Tuhan, kita ini tahu ketika kita diberkati Tuhan, untuk apa uang itu? Kita sudah tahu persis. Tetapi masih banyak umat Tuhan yang mengatakan, oh ini milikku, ini punyaku. Dan saudara lihat orang yang seperti ini itu bisa dilihat dari hidupnya. Kalau untuk
pekerjaan Tuhan aja kita tidak mau peduli, apalagi untuk yang lainnya. Sekali lagi, semua berkat datang dari Tuhan. Jangan sampai kita ini mengatakan seperti ini, milikku, punyaku, iya punya saudara. Iya semua milik saudara. Tetapi toh itu kepercayaan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa mengelola dengan baik, ya akhirnya Tuhan akan cabut itu berkat. Bagian kanan, saudara mau pilih yang mana? Mamon atau Tuhan? Mamon jalannya ke kiri, ya saudara tahu arahnya lah. Kalau Tuhan jalannya itu ke kanan. Kita sudah tahu ini. Sebab itu di akhir zaman ini, jangan saudara ini terikat dengan yang namanya uang, mamon. Saudara lihat di dalam Wahyu tadi, dikatakan Babel besar. Ini berbicara tentang gambaran dari sistem dunia yang jahat. Yang sudah dikuasai oleh mamon. Nah, melalui penglihatan dari seorang malaikat yang melemparkan, dikatakan tadi melemparkan batu kilangan ke dalam lautan. Itu sebenarnya melambangkan kehancuran akhir yang tidak terelakkan dan pasti akan terjadi. Di mana semua kemewahan, bentuk perdagangan, kegembiraan, dan kejahatan lenyap selamanya. Serta harus menanggung lagi darah nabi-nabi dari orang kudus. Dan darah semua orang yang pernah mereka bunuh. Saudaraku, Allah akan menyapu bersih seluruh makhluk dan umat ciptaannya yang terikat dengan mamon. Karena ini adalah jahat di mata Tuhan. Lalu apa sekarang hubungannya dengan kasus yang sedang viral saat ini? Terutama dalam kasusnya Epstein ini tadi. Saudaraku, coba kita lihat dulu ya. Kita lihat ayat yang ke-23b tadi dikatakan. Diulangi coba Bapak Jono ayat 23b. Wahyu 18 ayat 23 bagian B. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Oleh karena pedagang-pedagangmu. Lalu dikatakan pembesar-pembesarmu. Artinya ini kan bicara tentang orang-orang kaya yang berduit. Oleh sihirmu, semua bangsa, seluruh bangsa secara global disesatkan. Nah, saudaraku, kalau saudara lihat ya, lebih jauh lagi kata sihir dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan kata parmakeia. Atau berasal dari kata mageia atau magi ya. Artinya sihir. Bicara tentang bentuk pengobatan atau farmasi. Parmakeia ini sering dianggap sebagai bentuk sihir yang menggunakan obat-obatan. Baik itu untuk tujuan pengobatan yang menyembuhkan maupun untuk tujuan pengobatan yang lebih jahat lagi. Itu disebut dengan parmakeia. Bisa ini menjadi racun ketika masuk di dalam tubuh kita. Nah, seringkali pada waktu COVID itu kan banyak juga saudaraku orang tidak mau suntik. Takutnya seperti ini itu racun kalau masuk dalam tubuh kita. Dan ternyata kalau saya ikuti persekutuan hamba-hamba Tuhan kemarin itu banyak pendeta yang nggak mau suntik saudaraku. Ya mungkin karena seperti ini sudah tahu. Mereka masih sehat-sehat aja. Nah kita kadang ya ketakutan saudaraku. Saya pun diburu-buru, ayo cepat-cepat gitu saudaraku. Ya mau enggak mau saya ya sudahlah untuk menenteramkan hati jemaat. Ikut aja. Nah saudaraku, parmakeia
ini bisa menjadi mesin pembunuh depopulasi di akhir zaman ini. Mengurangi jumlah penduduk manusia. Kalau saudara perhatikan lebih jauh, kata sihir ya dapat kita temukan juga di dalam files dari Jeffrey Epstein. Nah, dari 3 juta file yang dibuka oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, ternyata, saudaraku, ternyata sekali lagi seperti tadi saya katakan ada COVID yang benar-benar sudah diagendakan. Masuk dalam filenya dia. Dan banyak yang menafsirkan seperti tadi, jangan-jangan obat atau vaksin ini ada sesuatunya. Saudaraku, dari file yang beredar luas di jagat raya ini, ya, di jagat maya ini, bahwa COVID-19 itu sekali lagi permainan dari elit global. Orang-orang kaya. Tujuannya sekali lagi depopulasi, mengurangi jumlah manusia. Supaya memudahkan mereka untuk mengontrol kehidupan kita. Saudara juga mungkin masih ingat New World Order, tatanan dunia baru. Ini juga merupakan agenda PBB. Sebanyak 193 negara sudah menandatangani secara global. Kalau enggak salah tahun 2020 yang lalu, saya sudah mengatakan ini kepada saudara tentang agenda PBB. Saudaraku, dan ada juga yang mengatakan kenapa ya ibu kota Jakarta ini kan mau pindah ya, mau pindah di Kalimantan. Karena ibu kota Jakarta akan dijadikan global city. Dijadikan daerah ekonomi, daerah politik dan lain sebagainya. Dan kita tahu siapa nantinya yang akan menguasai ekonomi dunia. Ya mereka yang punya modal elit global tadi. Dunia yang ada saat ini mereka sudah merancang sesuatu. Mereka sudah mempunyai agenda, mengagendakan, ya. Dan ini makin gencar diberitakan, ya. Saudara terus ikuti apa yang sedang terjadi di dunia kita. Mata uang tunai akan ditarik dan sudah ada yang tidak mau terima. Saya nggak mau terima uang tunai, saya mau bayarnya pakai uang digital aja. NWO atau New World Order, tatanan dunia baru, ini juga merupakan agenda PBB yang harus terlaksana. Tahun berapa saudara? Enggak ada yang tahu. Tahun 2000? Nah, betul Stefan, di tahun 2030. Ini sudah diagendakan. Jadi 10 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan ini tentang agenda PBB. Akan terlaksana. Tahun 2030 pemerintahan dunia secara totaliter di mana penanaman chip itu akan segera dilakukan. Nah, saudaraku, pada tahun 2020 ya seseorang itu sudah membuat paten dengan lengkap pakai ID-nya 060606. Itu juga bisa saudara cari sendiri, ya. Ini sudah hak paten. Kalau namanya hak paten itu kan sudah ada undang-undangnya yang dikeluarkan. Dan kita tahu kemana arahnya. Kita sudah tahu. Ini satu saat nanti akan ditanam di dalam tubuh manusia. Kalau sekarang kan masih enak ya, kita masih bisa bayar pakai kris. Tapi suatu saat nanti alat pembayaran pakai tubuh manusia. Nah, kalau saudara suka belajar, sekali lagi suka belajar, ingin membandingkan Alkitab dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada akhir zaman ini, saudaraku, maka di situ kita akan menemukan sesuatu yang membuat saya harus siap-siap. Siap sedia. Tuhan sudah tidak lama lagi. Saudara dengarkan ya, satu video ya, paling cuma
sekitar kurang lebih 2 menit gitu ya. Perhatikan video ini baik-baik. Sudah ya? Ya, sudah ya, ya sudah saya lanjutkan aja. Masih ada lanjutannya? Ya, sudah. Saudara lihat video ini. Mengerikan. Saudara kenal siapa yang berkata seperti ini? Hah? Iksan Nurdin. Itu bukan umat Tuhan. Dia aja mempelajari seperti ini. Dia tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Masa kita umat Tuhan tidak mau belajar? Ketinggalan zaman. Nanti kita jadi umat Tuhan ya jalan di tempat. Tidak segera meningkat, tidak segera maju. Saudara lihat tadi di dalam video itu. Ketika itu chip mau dipasang. Kalau ada yang menolak satu negara. Dia harus pakai kekuatan besar. Yaitu memakai kekuatan militer. Dipaksakan dikatakan tadi.
dipaksakan. Jadi mau tidak mau ya harus terima negara itu. Lalu kalau ada warga negara seperti saudara dan saya, kita ini juga menolak. Tidak mau aku pasang chip. Dia akan memakai polisi. Dia akan mendatangi mungkin saudara satu persatu. Jadi tujuannya sekali lagi memaksa kita. Dan mau tidak mau ini harus terjadi. Dan saya ingat perkataan dari almarhum, kalau seandainya chip sudah dijalankan, jangan mau dipasangkan. Karena bisa mengakibatkan satu penyakit yang berakhir dengan kematian, yaitu kanker. Tujuan mereka sekali lagi adalah untuk menciptakan proyek lucid, yaitu Project Logical Computer Identification Data Bank. Tujuannya adalah dalam rangka sistem pengendalian manusia yang berlingkup secara global atau universal. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan seperti ini? Tidak ada cara lain tadi dikatakan kecuali mereka menanamkan chip atau mereka mengimplan, ya, mencangkokkan dalam tubuh kita dengan memakai nanoteknologi ditanam di dalam tubuh kita. Jadi kemanapun saudara ada, berapa uang yang saudara miliki, harta benda yang ada di dalam rumah saudara, semua akan terdeteksi. Inilah kita sedang hidup di akhir zaman. Nah, dengan melihat hal ini, saudara tidak perlu cemas, ya, kita tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Kenapa? Ya karena kita ini tahu dari firman Tuhan dan ini harus terlaksana. Ini harus digenapi. Justru dalam hal ini kita boleh bersyukur bahwa firman Tuhan bukan omong kosong. Firman Tuhan benar-benar terjadi. Lalu bagaimana sikap kita? Tidak ada lain kecuali saudara terus dekat sama Tuhan. Saudara makin cinta Tuhan, jangan makin dikuasai oleh perkara-perkara duniawi. Saudara harus makin rohani. Saudaraku, saya tertarik dengan perkataan dari Daud. Mazmur 122 ayat yang ke-1. Mazmur 122 yang pertama. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita, aku bergembira, aku senang sekali ketika dikatakan orang kepadaku, pergi ke rumah Tuhan. Karena itu pelarian yang tepat bagi kita, perlindungan yang tepat bagi kita untuk kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Saudara perhatikan perkataan Daud. Sukacita terbesar adalah pergi ke rumah Tuhan. Di situ tidak dikatakan pergi jalan-jalan di tempat-tempat yang indah di dunia ini. Atau boleh saya katakan saudara mungkin sedang healing. Bukan seperti itu. Daud tidak ada sukacita. Justru ketika dikatakan pergi ke rumah Tuhan, sukacita. Ini yang pertama yang ada di dalam hati Daud yang dia jadikan hal yang paling utama. Kalau dikatakan tadi, sukacita perhatikan kata terbesar. Berarti tidak ada sukacita yang lebih besar yang ada di dalam dunia ini. Kecuali pergi ke rumah Tuhan. Saya ingat renungan dari Bapak Hong Lukas. Saya tidak akan pernah untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau dia ada bepergian mau healing, selesai ibadah dia berangkat. Kalau sudah waktunya ada ibadah lagi dia segera pulang. Itu luar biasa, saudaraku. Saudara harus juga memiliki pernyataan seperti ini.
Ada apa sih kita di rumah Tuhan? Ya, kita akan menikmati hadirat Tuhan yang pastinya. Kita menikmati baitnya, menikmati kasihnya, menikmati kuasanya dan lain sebagainya. Rumah Tuhan adalah tempat di mana saudara bisa bersyukur atas semua berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang tanpanya saudara mungkin tidak ada seperti hari ini. Saudaraku, ibadah rumah Tuhan, tempat yang paling baik untuk merenungkan apa yang sudah Tuhan buat untuk saudara dan saya. Sehingga kita melimpah dengan ucapan-ucapan syukur. Lalu ada ya jemaat yang bertanya sama saya seperti ini. Bu Gembala, apakah dibenarkan ketika seseorang meninggalkan ibadah lokal demi menuruti healing? Ya, saya jawab menurut Alkitab aja, bukan menurut saya ya. Dengan meninggalkan ibadah lokal, tempat di mana saudara mencurahkan seluruh pikiran, perasaan, tenaga dalam ibadah lokal, saya katakan bukanlah dosa mutlak. Tidak ada dosa dalam hal tersebut. Tetapi hal-hal seperti ini sangat dan sangat tidak dianjurkan oleh Tuhan. Ya. Sangat tidak disetujui. Tidak ada dalam keinginan Tuhan untuk saudara healing sehingga kita meninggalkan ibadah lokal. Apapun alasan saudara, apapun motivasi saudara, mungkin mumpung aku sik kuat, aku sik belum pekul, apapun alasan saudara, di hadapan Tuhan tidak dianjurkan. Itu yang Alkitab katakan. Jadi Alkitab menekankan pentingnya komit saudara kepada Tuhan. Sesuai dengan kitab Ibrani. Jadi saya ngomong ini berdasarkan Alkitab. Coba, ini ayat yang sudah jadi kebiasaan, bahkan kita hafal berkali-kali disampaikan di depan mimbar. Ibrani 10, ayat yang ke-25. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa ibadah tidak boleh ditinggalkan? Tempat di mana kita ditanam di situ. Kita pakai untuk healing. Karena ini juga ada hubungannya dengan apa, saudara? Kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi ketika kita melalaikan ibadah, saudara sudah tidak mempersiapkan diri saudara untuk menyambut Yesus datang. Ada hubungannya. Saudaraku, di dalam ayat ini dikatakan di mana Tuhan memperingatkan agar tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Sampai diulang 2 kali loh saudaraku, pertemuan-pertemuan. Tidak menjauhkan diri, jauh aja enggak boleh. 1 kali aja datang enggak boleh. Ini sebenarnya menunjukkan betapa pentingnya pertemuan itu sendiri. Karena dalam ibadah sekali lagi saudara bertemu dengan kekasih saudara. Saudara bertemu dengan Tuhan. Saudara berjumpa dengan Tuhan. Dan di dalamnya saudara bisa bersekutu, bersukacita, menikmati bait Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Dan dari situ datanglah kekuatan yang luar biasa. Ini alasannya. Saudara enggak dosa kok pergi, enggak dosa. Silakan enggak dosa. Tetapi ingat, tidak dianjurkan kalau kita ini harus meninggalkan ibadah. Berarti ayat ini menjelaskan apa kepada kita? Ibadah adalah prioritas. Di mana kita harus menempatkan Tuhan di atas kesenangan kita, kenikmatan kita. Itu yang Tuhan anjurkan. 2 Korintus 11, tidak usah dibaca. Ayat yang ketiga menjelaskan seperti apa.
bahwa iblis sedang berusaha di akhir zaman ini untuk menyesatkan pikiran saudara. Mengacaukan pikiran saudara seperti Adam dan Hawa. 2 Korintus 4 ayat 4. Iblis yang disebut sebagai ilah zaman ini. Atau penguasa dunia. Ilah itu yaitu iblis ya. Penguasa dunia zaman ini seringkali dapat membutakan pikiran orang-orang. Supaya kita nantinya tidak bisa melihat cahaya Injil. Cahaya kemuliaan Allah yang adalah gambar wujud Allah. Sebab itu saya tulis di bawahnya, perjalanan hidup orang yang meninggalkan ibadah sebenarnya sedang menuju kepada kebinasaan. Karena dihubungkan dengan ibadah dan kedatangan Tuhan. Nah, saudara harus hati-hati di sini. Ya, bukan cuma sekedar saudara bisa menikmati ini dan itu, tapi jangka panjangnya itu loh saudaraku. Saudara mungkin lakukan 1 kali, pasti ada 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan akhirnya iblis akan membutakan pikiran kita, oh enggak apa-apa, dan enggak apa-apa. Saudaraku, di dalam Yesaya, ini perlu dibaca. Yesaya 26 ayat 17. Yesaya 26 ayat yang ke-17. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat, sakit, mengerang, karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ayat ini juga sama dengan Roma 8 ayat 22. Ya, kalau Yesaya katakan seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan. Dengan melihat tanda-tanda zaman, sebenarnya bahwa dunia sedang memasuki masa bersalin. Atau masa kontraksi. Terutama ini ya bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan, bagaimana perjuangannya itu begitu berat. Untuk mengeluarkan seseorang begitu berat sekali. Saya tidak bicara soal orang yang operasi, pasti dia tidak akan merasakan adanya kontraksi ya. Tapi bagi yang normal ya, kalau saya pernah melahirkan normal, dua-duanya normal, seperti hidup dan mati. Pendarahan terus. Apalagi melahirkan anak pertama, susahnya setengah mati. Saya hampir-hampir kehilangan, kehabisan darah pada waktu itu. Tetapi puji Tuhan, keluar anak yang sehat. Dan paling enak itu anak nomor 2, mungkin karena bilang sudah ada jalannya, palung serut gitu aja saudaraku ya. Tapi juga mengalami kontraksi. Nah saudaraku, sakit bersalin, saya tulis di sini, itu punya 2 karakteristik utama. Saudara perhatikan frekuensi yang pertama, yang kedua adalah intensitas. Semakin dekat dengan kelahiran, ya kelahiran anak yang kita nantikan, itu akan semakin sering dan bertambah kontraksinya, terus bergerak terus. Sakit. Dan ini yang digambarkan oleh firman Tuhan, kondisi dunia saat ini sedang mengerang. Seperti orang sakit bersalin. Kita sedang hidup di akhir zaman. Sekali lagi perhatikan, sama seperti orang sakit bersalin. Kalau saudara lihat dunia ini baik secara frekuensinya, baik secara intensitasnya terus menunjukkan peningkatan masa-masa sukar. Itu sudah terjadi di depan mata kita. Bagaimana zaman sekarang orang banyak sekali sambat. Menandakan bahwa kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Sudah di depan mata. Sekali lagi jangan santai jadi umat Tuhan. Tahun 2030 tinggal berapa tahun saudaraku?
4 tahun lagi akan terjadi perubahan besar-besaran. Penyatuan-penyatuan itu akan terjadi tahun 2030. Bukan berarti saya katakan, oh Yesus itu datang 2030. Enggak ya, bukan. Sama sekali tidak. Tapi yang pasti kita tahu arahnya sudah jelas. Kalau Yesus sebentar lagi dia akan datang kembali. Tahun 2030 sepertinya terdengar sangat mulia ya kalau kita dengarkan. Agendanya itu menghapus kemiskinan, menciptakan dunia yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Sepertinya bagus. Tetapi di situ akan terjadi penyatuan. Makanya kenapa perusahaan raksasa seperti BlackRock, Microsoft, World Economic Forum ikut menjelaskan tentang masa depan kita. Dan mereka mendorong uang digital, identitas digital. Semua katanya demi efisiensi. Bahkan sebenarnya ini adalah untuk menciptakan kontrol digital secara total. Bahkan mempersiapkan pemerintahan dunia tunggal. Apakah tahun 2030 menuju dunia yang lebih baik? Atau justru menuntun kita kepada akhirnya? Tidak ada yang tahu. Waktunya tinggal 4 tahun lagi. Sudah siapkah saudara untuk menghadapi apapun yang sedang menunggu kita di tahun 2030? Mari bangkit. Ya. Bangun komitmen kita, perbarui kembali komitmen kita. Jangan makin duniawi, tetapi makin rohani. Saudaraku, pesan dari seorang gembala tidak ada lain, berdoa. Itu kekuatan kita. Menghadapi keadaan yang semakin sukar, susah. Tantangan kita ke depan itu begitu berat. Berdoa, tidak ada lain. Dekat sama Tuhan. Nah tadi pagi, saudaraku, saya baru mendengar pernyataan dari seseorang di podcast ya. Dia katakan penduduk dunia yang jumlahnya 8 miliar itu mau dijadikan 2 miliar oleh elit global. Lalu caranya gimana? Ya itu diciptakan perang. Dari dulu memang sudah ada perang. Dan berapa banyak korban jiwa yang meninggal akibat perang. Akibat perang terjadi kelaparan. Semua barang mahal. Semua naik. Dan ada banyak anak muda dikatakan di situ tidak mau menikah. Karena dia takut punya anak. Ada yang tidak menikah. Bahkan sudah menikah tapi tidak mau punya anak. Melihat keadaan dunia zaman sekarang. Saudaraku, lalu ada sejumlah, dia katakan perbuatan dari elit global menciptakan junk food. Fast food itu bukankah makanan yang tidak sehat. Dan semua sudah didesain oleh mereka. Mereka juga melegalkan LGBT, lalu dibuatlah sebuah virus HIV dan lain sebagainya. Termasuk cuaca yang ada sekarang ini. Kemarin panas setengah mati. Tahu-tahu malam mendung gerimis, tengah malam hujan deras. Cuaca ini ada yang mengontrol, ada yang menciptakan, tinggal tombol cetit gitu aja. Hujan terjadi. Kan enggak seperti biasanya. Kalau cuaca sudah seperti ini, daya tahan tubuh kita lemah, saudara bisa sakit. Dan dia juga katakan, kenapa perang lalu damai, perang lagi lalu damai. Sejak 1000 tahun sebelum Masehi, dia katakan sebelum Masehi, sampai hari ini 1000 tahun, ditambah 2000 sekian tahun, sudah ada 3000 sekian tahun. Tapi perang terus makin meningkat, frekuensi, intensitasnya terus meningkat. Depopulasi.
apapun skenario dari para elit global itu, jangan sampai mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena memang semua harus terjadi. Kembali kepada saudara, persiapkan diri kita baik-baik.